Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Femi Aprilias Putri dengan NPM 2116202003 dari Prodi PG PAUD semester 3. Di sini saya akan memaparkan tentang materi parenting dengan judul Komunikasi yang Baik dengan Anakku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada ayah dan bunda telah berkesempatan hadir pada parenting kali ini, sehingga kita bisa saling sharing dan berbagi antara pengalaman-pengalaman dari bunda dan ayah sekalian. Ayah dan bunda, parenting kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi yang baik dengan anakku. Sebelum itu, bagaimana reaksi ayah dan bunda pada saat mengobrol bersama dengan anak? Apakah antusias atau sebaliknya? Jadi, ayah dan bunda, ternyata komunikasi itu sangat penting, baik untuk orang dewasa seperti kita maupun untuk anak usia dini. Karena komunikasi yang baik akan membawa pada keharmonisan suatu hubungan. Untuk bisa mencapai komunikasi yang harmonis tersebut, harus adanya komunikasi yang efektif. Nah, apa itu komunikasi yang efektif? Jadi, komunikasi efektif merupakan hal yang penting dan kompleks bagi semua pihak. Begitu pula dengan hubungan orang tua dan anak. Penting bagi orang tua untuk menciptakan komunikasi terbuka dan efektif dengan anak demi terciptanya hubungan yang baik. Dengan komunikasi yang efektif tersebut, anak pun merasa didengarkan dan dipahami sehingga dapat menumbuhkan penilaian positif dan penghargaan terhadap anak itu sendiri. Hal ini tentunya dapat menumbuhkan kepercayaan dalam diri anak. Selain itu, dengan terciptanya komunikasi yang efektif antara orang tua dengan anak, membuat anak menjadi memahami harapan orang tua dan mereka pun akan cenderung berperilaku sesuai dengan harapan tersebut, sehingga begitupun sebaliknya untuk orang tua. Nah, ayah dan bunda, apalagi untuk anak usia dini yang mana usianya masih di bawah 6 tahun, yang disebut juga sebagai masa golden age, di mana semua informasi yang mereka peroleh dan mereka dengar itu akan terserap lebih cepat dan diingat. Jadi, penting bagi ayah dan bunda untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dan menggunakan bahasa yang baik, karena pasti akan ada perbedaan yang mana anak berkomunikasi dengan lembut dengan anak yang sering mendapat komunikasi yang notabene kurang lembut. Itu bisa berpengaruh pada karakter anak juga. Lalu bagaimana tips untuk menciptakan komunikasi yang efektif itu? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan ayah dan bunda demi tercapainya komunikasi efektif dengan anak. Yang pertama ada listen in the way you like to be listened. Orang tua diharapkan menjadi role model bagi anak dalam hal mendengarkan ketika anak sedang berbicara. Dengan didengarkan dapat membuat anak merasa penting pada saat mereka berbicara. Selain itu juga, orang tua dapat melibatkan empati ketika sedang berbicara dengan anak. Yang kedua ada assume nothing. Sebaiknya tidak membuat asumsi pribadi. Jika ada yang tidak jelas atau tidak yakin, sebaiknya dikonfirmasi atau ditanyakan kembali. Jangan langsung menuduh anak hanya karena melihat dari satu perspektif saja. Coba tanyakan terlebih dahulu. Dan yang ketiga ada complete what they are saying. Ayah dan bunda, jangan langsung memotong dan menjudge anak. Tunggu anak menyelesaikan kalimatnya. Setelah dirasa anak telah selesai, itu kesempatan ayah dan bunda untuk memberikan reaksi. Dan yang keempat, ada eye contact. Hal ini agar anak merasa bahwa dirinya merasa dihargai, diperhatikan, dan didengarkan ketika berbicara. Yang lima, ada know when to talk and know not to talk. Pahami situasi dan keadaan. Juga pertimbangan suasana hati anak agar dapat mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara dari hati ke hati dengan anak, sehingga akan terhindar dari argumen yang seharusnya tidak dilakukan dan bahkan bisa menambah komunikasi yang buruk. Dan yang keenam, ada see things from your children viewpoint. Orang tua coba menempatkan diri pada perspektif anak. Hal ini bertujuan agar dapat memahami keinginan anak dan anak pun dapat merasa lebih dipahami dan dimengerti, sehingga ia bisa lebih terbuka. Dan yang ketujuh, ada drop the expectation. Begitupun sebaliknya, berkomunikasilah secara terbuka dan sehat tanpa memiliki harapan mengenai apa yang akan diutarakan oleh anak, bagaimana ia mengkomunikasikannya, dan lain-lain sebagainya.
Nah, selain tips tadi, ada hal yang harus dihindari oleh ayah dan bunda dalam berkomunikasi. Yang pertama, ada kritikan terhadap ide, perasaan, pemikiran anak, atau bahkan terhadap diri anak sendiri. Kritikan dapat dinilai anak sebagai serangan terhadap dirinya dan bisa membuat anak memiliki self-esteem yang rendah. Yang kedua, ada membahas kesalahan yang pernah dilakukan anak sebelumnya. Sebaiknya, ketika suatu masalah sudah clear, maka ayah dan bunda tidak perlu membahasnya lagi. Hal ini dapat mengajarkan perasaan dendam atau menyimpan kesalahan orang lain dalam waktu yang lama. Yang ketiga, ada mengarahkan dan mendikte anak bagaimana harus menyelesaikan permasalahan. Hal ini dapat membuat anak kurang memiliki kemampuan untuk dapat mengontrol hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Selain itu juga, membuat anak kurang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, di mana hal ini sangatlah penting dimiliki anak, yaitu anak memiliki problem solving. Nah, anak pun bisa merasa bahwa orang tua mereka tidak menaruh kepercayaan terhadap mereka sehingga selalu diarahkan. Dan yang keempat, ada melakukan hal-hal yang membuat anak merasa rendah diri atau bersalah, seperti menjudge dan menyalahkan. Hal ini tentunya dapat membuat anak merasa tidak dihargai, dicintai, dan berpengaruh terhadap self-esteem anak itu sendiri. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan. Selebihnya kita akan sharing berbagi pengalaman dari masing-masing ayah bunda ataupun memecahkan masalah-masalah yang terjadi yang dialami oleh orang tua dan anak.